Halo pemirsa, apa kabar? Inilah reportase weekend persembahan dari VOA untuk menemani Anda semua di akhir pekan. Saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan tentunya juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Situasi COVID sedikit kondusif kalau kita melihat patternnya di Amerika juga memang agak melandai dan juga mulai ada pelonggaran untuk mandat atau masker dan juga pelonggaran-pelonggaran lainnya. Tapi tetap waspada dan Indonesia juga mulai berubah. Kita tahu bahwa karantina juga mulai dikurangi dan semuanya juga melihat bahwa nanti kita bisa pulang nih kayaknya, Vin, nggak perlu karantina. Iya loh, begitu berita itu keluar ya, WhatsApp grupku langsung ramai, teman-teman pada kirim link yang bilang, kita bisa pulang nih karena karantina dikurangi atau bahkan nanti mulai 1 April nggak ada karantina sama sekali. Mereka sudah pada antusias mau siap-siap beli tiket karena siapa tahu bisa ngerasain puasa ataupun lebaran di Indonesia. Ayo, benar-benar kita harus semangat dan juga disiplin, prokes, bisa ketemu lagi sama keluarga dan juga bisa untuk kembali ke new normal yang baru beradaptasi dengan COVID. Dan tentunya reportase weekend kita banyak cerita yang akan kami sampaikan. Kesempatan imigran legal untuk memberikan suara pada pemilihan lokal kota New York disambut antusias oleh diaspora Indonesia. Namun tarik ulur legalitas masih membayangi hak politik mereka. Menyantap makanan yang enak dan sehat, menurut Melania Edwards, diaspora Indonesia keturunan Inggris, makanan Indonesia memiliki kedua hal tersebut. Pesan ini disampaikan lewat buku masakan The Tropical Kitchen yang ditulisnya. Salah satu resolusi tahun baru adalah berganti karir dalam pekerjaan. Tapi tepatkah langkah yang diambil? Mencari passion yang tepat untuk karir dapat dilakukan melalui proses coaching. Pemirsa, bangsa di Amerika Serikat adalah bangsa yang sangat beragam, termasuk kalangan imigran ya dari negara lain itu juga banyak sekali yang bermukim di sini. Nah, di New York ada sebuah aturan baru yang memperbolehkan para imigran yang legal punya catatan atau dokumen hukum ini boleh berpartisipasi dalam pemilu lokal. Wah, kesempatan ini disambut baik oleh para imigran legal yang ternyata juga memikirkan hak politik mereka di sini karena mereka juga membayar pajak dan juga berpartisipasi untuk mengirim anaknya ke sekolah di lokal. Jadi masih ada isu-isu yang menjadi perhatian para imigran legal ini, termasuk diaspora Indonesia yang tinggal di New York. Kita lihat pendapat mereka mengenai peraturan baru ini. Sedikitnya 800.000 imigran legal di kota New York akan bisa memilih dalam pemilihan kota pada 2023 mendatang, meski mereka bukan warga negara Amerika Serikat. Aturan baru yang diusulkan oleh Dewan Kota New York ini diloloskan oleh Wali Kota New York Eric Adams pada pekan awal kepemimpinannya. Diaspora Indonesia di kota New York pun menyambut baik aturan ini. Setuju, saya mendukung itu semua karena anak-anak saya. Anak-anak saya ini mereka di public school, bagian education, besides education mereka juga security mereka di sekolah. Diaspora lain melihat pemilihan bagi imigran berdokumen ini memberikan suara yang lebih beragam untuk memperbaiki kota New York. Saya yang tempat tinggal di Indonesia pun bisa merasakan bahwa di sini tuh sebenarnya bisa lebih baik. Jadi kayak ada punya perbandingan dibanding orang lokal. Karena kita sudah sempat merantau di Indonesia, di Kuwait, terus kita asalnya dari Indonesia, dan itu dan kami yakin itu bisa memberi kontribusi positif buat di pemerintahan di New York. Pemilihan bagi non-warga negara bukan hal baru di Amerika. Sedikitnya 14 yurisdiksi lokal di AS memperbolehkan imigran legal untuk memilih dalam pemilu lokal tertinggi hingga tingkat kota. Namun partisipasi imigran cenderung fluktuatif. This is also true in Maryland now that after September 11th and the greater enforcement of the federal government around immigration issues, people are loath to put their name on a registration list that could be weaponized against them. But when there are issues of concern and when the conditions are ripe for participation, immigrants do turn out. Non-warga negara tidak diperbolehkan ikut pemilihan federal di AS maupun pemilihan di atas pemilihan sebagian pejabat kota.
Sesaat setelah disahkan, sejumlah pejabat Partai Republik mengajukan tuntutan untuk memblokir aturan yang memperbolehkan imigran legal di New York untuk memilih. Sementara 3 negara bagian lain seperti Colorado, Florida, dan Alabama mengikuti langkah North Dakota dan Arizona mengamandemen konstitusi negara bagian mereka untuk hanya memperbolehkan warga negara AS ikut dalam pemilu lokal. Bagi diaspora Indonesia, ada juga pertimbangan perundangan di tanah air soal ikut memilih dalam pemilihan di negara lain. Tapi menurut ahli hukum kewarganegaraan, jika memutuskan untuk memilih pada pemilu lokal nanti, para diaspora ini tidak akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Negara bagian itu kemudian kebijakannya adalah seluruh penduduk itu bisa memilih local leadernya, maka saya kira itu bukan kesalahan individu karena dia bertinggal di situ itu ya. Jadi yang dimaksud dengan ketatanegaraan itu ketika itu berkaitan dengan kedaulatan ya satu negara. Meski banyak Pemda membolehkan partisipasi pendatang legal non-warga negara, sejumlah diaspora Indonesia yang dihubungi VOA ternyata belum mengetahui bahwa mereka berhak memilih dalam sejumlah pemilihan lokal. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Para imigran legal ini biasanya adalah pemilik kartu green card ataupun juga yang disebut juga kartu hijau biasanya. Dan mereka ini bisa disamakan juga kalau di Indonesia mungkin KITAS ya, bagi mereka ataupun juga warga negara asing yang bisa menetap dan bekerja secara legal di Indonesia. Nah, para green card holder ini meskipun mereka bisa ikut dalam pemilu lokal, namun tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu yang lebih luas seperti pemilu nasional, misalnya pilih presiden ataupun wakil presiden atau senator, itu tidak bisa karena tetap harus mereka yang berwarga negara Amerika yang bisa memilih. Oke pemirsa, kita punya informasi menarik lainnya, tetap di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Di masa pandemi selama sekitar 2 tahun belakang ini banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh UKM ataupun juga usaha kecil menengah. Tidak hanya di Indonesia, di Amerika juga banyak. Dan kadang-kadang biasanya mereka juga harus tutup, contohnya usaha kuliner. Tapi mereka ada beberapa orang juga yang ternyata berani dan merubah strategi bagaimana caranya untuk masuk kembali ataupun juga membuka usaha kuliner. Dan ini dilakukan oleh salah satu pengusaha berikut. Tapi ada juga yang berani dan melihat ini sebagai sebuah peluang usaha seperti yang dilakukan sama diaspora Indonesia bernama William Bong yang baru-baru ini merintis sebuah kedai makanan cepat saji yang menyuguhkan masakan Jepang di pusat kota Washington DC. Yuk kita ke sana. Pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Banyak usaha terdampak. Sebagian harus gulung tikar, terutama dalam bidang kulineri. Tapi ada juga yang membuka usaha baru di masa pandemi. Ini adalah restoran Ongke yang berada di dalam Food Court Western Market, Washington DC. Restoran layanan cepat saji ini menyajikan makanan ala Jepang dan sushi. Pemiliknya, diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC. Nah, nama saya William Bong. Saya pemilik Ongke dari restoran ini ya. Semula William bekerja di restoran Jepang. Dia punya mimpi untuk bisa membuka usaha sendiri. Sejak November tahun 2021, dengan berbagai tantangan di masa pandemi, restoran Ongke mulai beroperasi. Tantangannya untuk buka restoran tidak mudah, mulai dari mencari lokasi, hingga urusan perizinan yang memakan waktu selama 1 tahun. Tantangan lain adalah aturan-aturan baru pemerintah kota terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19. Orang-orang yang kita serve di customer kita semua itu mereka tuh udah kebanyakan udah divaksin gitu loh. Semua di DC kan udah is a mandate, mereka mesti divaksin. Jadi kita nggak ada problem sih ya. Untuk serve customer segala macam gitu, semua oke lah gitu. William menggandeng koki berpengalaman lebih dari 20 tahun dengan kulineri Jepang, agar ciri khas makanan Jepang tetap terjaga. For me, it's better familiar with the Japanese food and the Japanese culture. If you say Japanese food, you have to be talking about the Japanese culture. This roots comes from.
Karena letaknya dekat dengan kampus dan area perkantoran, target pasar restoran Ongki adalah pekerja dan mahasiswa. Walau terkadang ada juga warga dan turis. Pilih restoran ini karena saya suka makanan Jepang, terus kayaknya di sini menunya juga menarik. Dia jual banyak macam-macam sushi, ada salmon, ada tuna, avocado, ada California roll, ada edamame gitu, sama gyoza. Sebagai diaspora Indonesia, William juga punya keinginan untuk mempromosikan kulinari Indonesia. Dari Washington DC, Ronan Zakaria, Irfan Ihsan, VOA. Pinter tuh pilih lokasinya, strategis ya, banyak didatengin sama mahasiswa, terus dikelilingi kantor-kantor, letaknya juga di dalam komplek George Washington University. Semoga sukses ya untuk restoran Ongki-nya, dan seperti kata pemiliknya tadi, ada rencana juga nih untuk memperkenalkan kuliner Indonesia di masa mendatang. Iya, kenapa enggak? Karena kuliner Indonesia semakin populer. Contohnya yang diangkat oleh diaspora Indonesia yang keturunan Inggris, Melania Edwards, yang menulis bahwa makanan Indonesia atau makanan Indonesia itu bisa juga dianggap sebagai makanan yang enak dan juga sehat. Dan kedua hal tersebut ada di kuliner Indonesia, dan ini disampaikan dalam buku masakan The Tropical Kitchen yang ditulis oleh Melania Edwards. So of course, when I grew up, I was eating the traditional foods of Indonesia, but as I became more conscious of the impact that eating meat has on both our bodies and the environment, I wanted to incorporate more plant-based dishes into my diet. Nama saya Melania Edwards and I'm the founder of The Tropical Kitchen. The Tropical Kitchen adalah buku resep masakan Indonesia berbasis protein nabati atau plant-based. Penulisnya Melania Edwards, perempuan muda keturunan Inggris dan Indonesia. Walau besar di Inggris, Mel banyak menghabiskan libur musim panasnya di Indonesia. Setelah menjalankan pola makan plant-based selama 5 tahun, ia memutuskan untuk berbagi resep makanan Indonesia sehat melalui The Tropical Kitchen yang diluncurkan tahun 2020. In many ways, Indonesian food is destined to be both delicious and healthy. So I'm so proud that I can elevate Indonesian cuisine to the world and share more about our culture globally. Mel yang bekerja di bidang keuangan dan investasi modal Ventura menetap di Cotswolds, Inggris setelah sempat tinggal selama beberapa tahun di San Francisco. Memasak adalah hobi yang ditularkan terutama oleh ibunya. Walau tak mudah mereplikasi rasa dan tekstur daging dengan sayur dan buah-buahan tropis yang melimpah serta bumbu dan rempah-rempah, menurut Mel, banyak makanan sehat yang dapat dikreasikan. So one thing I love about sambal is that it can be really high in vitamin C from the chilies, the peppers, and the tomatoes. Also add in ingredients such as garlic to your sambal. Then you're getting added antioxidants as well. There are so many ways in which Indonesian food can be made healthier. Buku ini disambut baik para peminat masakan berbasis protein nabati, juga pecinta masakan Indonesia seperti Seth Tibbet, pelopor makanan vegan di Hood River, Oregon. The Tropical Kitchen by Melania Edwards, and it is just fantastic. It has everything that you need to know about Indonesian cooking. But I particularly like the sauces, the sautés, the sambals. Dengan resep yang mudah, cepat, namun bernutrisi dan lezat, menurut Melania juga dapat menciptakan kebersamaan saat memasak dan menyantap makanan. I believe that we should nourish our bodies with delicious and nutritious food. Great food does not need to be complex. Healthy food does not need to be expensive. Healthy eating at the end of the day needs to be something that we can keep up over the long term, not just for a week or two after the new year as we set our New Year's resolution. And it's so rewarding to see how people's health and vitality can increase as a result of trying these healthier recipes. Karena makanan sehat serta memiliki pikiran dan jiwa yang sehat adalah sebuah kesatuan. Dari Washington DC, Nia Iman Santoso, VOA.
tempe bumbu balado, waduh nikmat dan lezat. Mungkin habis itu akan ada menu-menu tempe lainnya, tempe bacem, tempe mendoan, terus tempe apa lagi Yan? Waduh banyak sekali, bisa tempe semur, wah dan tempe juga mungkin jadi tahu. Kayaknya Melania Edward ini fokus terhadap protein nabati yang justru banyak di Indonesia. Oke pemirsa, itu jadi ide buat masakan weekend ini kayaknya ya. Kita akan lanjut lagi dalam reportase weekend setelah yang satu ini. Hey pemirsa, Anda masih nonton Reportase Weekend. Gak kerasa nih 2022 sudah berlangsung beberapa bulan. Lalu gimana nih, apa kabar resolusinya? Jalankah? Atau sudah mulai goyah kah? Nah ini gimana ini ya, tapi tenang aja, kita punya bantuan untuk Anda supaya nggak goyah terus. Benar banget, karena memang yang punya resolusi tahun baru, kalau misalnya punya pikiran bahwa untuk mengganti karir ataupun pekerjaan, mungkin sudah mulai pengen menentukan ini gimana ya, perlu pendapat atau input dari orang lain. Sebenarnya ada pendapat ataupun juga input yang bisa diberikan oleh seorang tenaga profesional seperti yang akan kita sampaikan berikut, yaitu adalah seorang coaching. Dan kita akan berkenalan dengan diaspora Indonesia yang menjalani profesi ini di Olympia di negara bagian Washington. New Year, New Me. Tahun baru memang jadi momen untuk melakukan perubahan besar ataupun kecil termasuk dalam karir. Passion itu bisa membuka diri kita ke suatu hal yang kita nggak duga, sehingga passion kita yang dulunya di A misalnya bisa pindah ke B. Passion atau kecintaan terhadap suatu hal berperan dalam perubahan karir karena passion tidak statis sifatnya, dapat berubah. Dengan menggali hal-hal dan kelemahan yang sebelumnya tak disadari, potensi lebih tergali maksimal. Demikian menurut Ihsan Tobing, diaspora Indonesia di Olympia, negara bagian Washington, yang berprofesi sebagai coach di Coaching Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pembinaan SDM sejak 2011. Coaching itu yang paling fundamental bedanya adalah dia mengangkat potensi yang diinginkan oleh si klien, si coach itu sendiri. Jadi pandangan dia menjadi lebih 360 degrees. Tambah Ihsan, coaching berbeda dari consulting, counseling, ataupun mentoring, dan ruang geraknya tak hanya seputar karir, tapi juga relationship. Ciri khas dari coaching itu adalah mendengar. So, we listen to people. Kemudian kedua, we don't judge. Yang paling keren adalah proses pada saat kita mengajak klien kita, coaching kita itu connecting the dots. Ini karena kesadaran, pola pikir, perilaku, keterlibatan, dan hasil kadang tidak berpadu padan dan harus diubah. Ihsan yang di Indonesia pernah bekerja di industri perbankan, mempelajari dan mengambil sertifikat Method International Coaching Federation USA. Ia juga melakukan coaching secara daring selama pandemi, memakai aplikasi Vice Coach, seperti dijelaskan Alfalak Arsendatama, pendiri Vice Coach. Aplikasi Vice Coach dibuat agar siapapun bisa mengakses coach dan mentor profesional untuk pengembangan diri mereka. Walau sebaiknya dilakukan sejak dini, coaching tak mengenal batasan usia dan merupakan salah satu metode pembelajaran selain pelatihan. Ini diakui Wira Sedana yang pernah mengikuti sesi coaching dengan Ihsan. Proses coaching itu solusi yang saya peroleh atas permasalahan atau isu saya itu solusinya datang dari dalam diri kita. Dan seorang coach itu bisa menggiring dan mencari tahu potensi dalam diri kita. Proses coaching juga membantu klien menjadi manusia lebih baik bagi komunitasnya. Seperti disampaikan Michelle yang bekerja di bidang 3D animation. Saya belajar untuk lebih berempati, mengerti orang lebih tepatnya. Karena pada dasarnya orang itu tidak bisa maksudnya hidup sendiri ya, otomatis ya. Jadi perlu orang lain untuk bekerja sama mencapai goal tertentu. Dan juga karena berempati itu saya tidak mudah marah. Because coaching is a soft skill, actually human skill. It's not just soft skill, how to be a human.
a good human being. Kini mimpi seorang Ihsan Tobing yang ingin diwujudkan adalah menciptakan metode coaching ala Indonesia dan menjadi jembatan bagi diaspora Indonesia di Amerika. Idealisme saya adalah membantu teman-teman Indonesia ini untuk mendapatkan tools baru. Tools itu namanya coaching, tools kehidupan. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, biasanya kan kita dapat input tuh dari orang-orang terdekat, ya kan, dari keluarga, sahabat, ataupun teman, ataupun kolega. Nah, kalau coach ini karena di luar lingkaran kita, jadi bisa memberikan pendapat yang lebih objektif. Ini sifatnya juga sebagai seorang profesional yang memberikan input ataupun juga pendapat. Tapi mereka juga karena profesinya profesional, jadi memang ada fee atau bayaran yang harus diberikan. Biasanya masih terjangkau, tergantung kebutuhan dari kliennya. Mudah-mudahan resolusinya tetap fokus ya. Intinya seperti itu, karena kita ingin melihat bahwa pemirsa Reportase Weekend sukses terus. Tapi sayangnya Reportase Weekend kali ini kita harus sudahi di sini karena kita akan segera pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi yang juga masih WFH dari rumah saya di negara bagian Maryland. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan pemirsa dan sampai jumpa di Reportase Weekend lagi minggu depan. Bye.